Menembakkan senjata itu, dan beberapa orang itu cukup banyak gitu, kayak semacam rombongan gitu. Iya. Itu malam hari di pelosok pedalaman yang saat itu jalannya juga masih becek. Itu wilayah Indramayu. Juga Pak, Indramayu. Iya. Saya nggak tahu inilah persoalannya apa, yang pasti terjadi satu tindakan yang tidak humanis. Iya. Pesan saya, Bang Hercules sama kedudukannya di mata hukum. Iya. Sebagai anak bangsa, beliau berhak untuk berserikat, berhak untuk berkumpul, berhak untuk mengemukakan pendapat, ya kan? Terkait soal yang lain-lain, gitu. Apakah beliau ketum GRIB dan sebagainya? Ya dijamin oleh Itu hak beliau. Hak beliau. Terima kasih seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kru bersama Mas Nanang di belakang kamera dan Mas Yahya Ansori sedang sowan silaturahmi, mampir ke rumah seorang sesepuh, Pak. Oh jangan. Masih muda saya. Apa nih saya? Masih muda saya. Baru Orang 28. semuda ya. Rambutnya masih hitam semua. Masih. Apa? Pemuda. Ya, Tokoh yang pemuda. menginjak tua lah. Kami sedang silaturahmi ke yang menginjak tua, begitu. Yang Tokoh pemuda setengah tua. tokoh pemuda setengah tua, namanya Haji Muhaimin Syatibi. Yang Kok tahu sampai namanya sudah saya baca sejak tahun 2000. Oh, Saya sebagai anggota baru di Rapia, tanda tangan beliau masih ada. betul Bang. Muhaimin Syatibi. Ada KTA kosong, sudah saya isi saja nama saya ya. Beliau alumni Yogyakarta, dari Krapia Yogyakarta. Pendidikannya mungkin tidak perlu di-spill lah ya, karena terlalu banyak gelarnya kalau dipasang itu. Yang pasti ijazah saya asli. Asli ya, Asli. bukan seperti Dari- yang itu ya, sedang Ijazah saya asli. ya. Dari UGM kan? Bukan. Tetangganya. Tetangganya Tetangganya. UGM. Betul. Nah, ini ada beberapa sudut pandang yang menarik dari beliau ini untuk kami, saya dan Mas Yahya mencoba mengangkat itu menjadi pembicaraan yang harus kita persembahkan ke publik. Iya. Karena selain lucu dan antik, Mas Yahya, tahu nggak apa kesukaan saya sama beliau? Apa? Saya belum pernah melihat beliau merengut tuh, belum pernah. Merengut tuh bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Saya belum pernah tuh. Saya tuh pernah melihat Mas Yahya merengut itu. Iya. Beliau selalu gembira ya. Saya belum pernah melihat Kang Muhaimin merengut. Itu. Nah, mungkin Mas Yahya mau bertanya dulu ke Kang Muhaimin. Ini seragamnya mirip tokoh nasional ya. Mirip Hercules lah. Oh, Kita bahas aja tentang seragam beliau yang mirip gedang Erdogan. grip. Iya. Maksudnya organisasi ya, grip. Iya. Atau GRIB lah. Jadi saya harus komen tentang GRIB gitu. Mungkin begitu, mungkin kita mengalir saja nih ya. Karena pertama tokoh GRIB ini asal Indramayu Kang. Meskipun mungkin karena hubungan perkawinan, istrinya orang Indramayu, pertama katanya dari daerah kelahiran Kang Muhaimin, Ujung Gebang, Sukra. Kemudian sekarang istrinya orang Pangkalan ya? Langut apa Kiajaran? Pangkalan lah, situlah, sekitar situlah. Jadi beliau sebenarnya mungkin KTP juga orang Indramayu atau orang Jakarta. Saya kurang tahu. Jadi kira-kira apa yang menurut Kang Muhaimin ini menarik dari Hercules Atau grip gitu. atau GRIB lah? Ya, ini saya jawab terkait dengan baju yang saya pakai dulu ya. Iya. Ini kan baju yang saya pakai ini ya agak-agak mirip Seragam ormas. angkatan. Oh, militer. Iya, Tentara. jadi paramiliter lah ya. Paramiliter. Paramiliter lah. Jadi pertama di seragam ini nih kita bisa ngeliat tuh. Kita bisa ngeliat karena kan ada 3 matra kalau di militer. Oke. Pertama. Angkatan darat, Iya. angkatan udara, angkatan laut. Iya. Itu biasanya kita bisa mengenali dari kesatuan mana nih. Tergantung Dari seragamnya. Dari seragamnya. Iya. Dan dari ungkapan
komandannya. Contoh. Contoh, Angkatan Darat. terima kasih seluas-luasnya. Benar. Darat. Laut. Terima kasih saudara-saudara atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalam. Oh, laut. Dalam-dalam. Laut. Iya. Kalau Darat. udara kan? Kalau udara, terima kasih setinggi-tingginya. Itu dari ucapannya. Matra, 3 matra. Tapi Ragamnya. kan ada kekuatan kita ini kan satu lagi kepolisian. Oh iya. Oh, militer juga itu, Kang. Pada zamannya. Bukan, tapi pada zamannya dulu sebelum dipisahkan itu Iya, kan iya. masuk ABRI. juga. Masuk dalam satu kesatuan ABRI, Iya. kepolisian. Iya. Itu beda lagi. Salamnya gimana, Kang? Terima kasih sebanyak-banyaknya. Iya. Itu dari seragam dulu kan? Iya. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak. Lanjut, Kang, yang seragam. Jadi ini Kang Muhammad pakai baju ini nih memang sengaja memilih yang ke militeran atau memang ada kecintaan mungkin. Enggak, saya sebetulnya pengagum Banser sih. Oh, Banser ya. Pengagum Banser, tetapi karena saya dulu belum pernah ikut PKD ya, jadi saya belum pantas untuk mengenakan uniform. Belum pantas. Belum pantas uniform. Udah agak mirip-mirip aja lah. Iya. Agak mirip-mirip aja lah. Iya. Jadi kalau saya di warung misalkan itu, saya makan pas lagi nggak bawa uang, pakai baju gini nih. Maaf, saya nggak bawa uang. Maklum itu maklum. Iya. Tapi melihat baju ini, Iya. dikira kita orang punya kekuatan lah gitu. Iya. Artinya memiliki daya juang. Nah, itulah mampu mengobati rasa lapar kita juga. Iya. Bermanfaat sekali. Bermanfaat. Begitu kita masuk ke warung pakai baju ini, kita nggak bawa duit, makan aja kenyang tuh. Itu baru dari bajunya saja bermanfaat. Betul. Apalagi kalau pakai uniform Apalagi resmi ya. resmi. Luar biasa ya. Kan manusia itu sebaik-baik manusia adalah apa ayatnya tuh, Mas? Anunya makolah. Yang paling bermanfaat. Paling bermanfaat. Kalau Dan benar- kalau makan bayar. Bayar. Jangan sampai kita jadi ormas tapi maunya makan nggak bayar. Oh, itu namanya ormas pekok. Itu. Ngomong-ngomong ormas nih ya. Ya ini coraknya kan grip. Grip. Nggak tahu grip apa ini. Ya, Yang mirip grip lah. seingat saya. Dan ternyata barangkali pemirsa mau ngezoom nih ada huruf G di sini. Oh iya. Iya, saya curiga. Jadi ini inisial lah ya. Inisial aja. Inisial ormas. Ya, inisial. Garuda mungkin ya. Bisa jadi Garuda itu. Boleh nggak spill sedikit ke teman-teman karena kebetulan saya mendengar beliau ini pernah kontak langsung, bukan kontak saja apa ya? Ngobrol. Pernah dekat lah, Pernah. ngobrol dekat sekali dengan yang tadi disebut Ya, Mas saya. Hercules. Iya, Bung Hercules, senior kita ini kan. Boleh spill apa tuh? Yang pernah terjadi tuh? Ya itu Hercules dalam pandangan Kang Muhaimin. Iya. ya sekedar apa sih ya? Dongeng dulu deh, mungkin dongeng dulu. Ya, cerita. sekelumit lah ya, sekelumit Perjumpaan. perjumpaan saya dengan Hercules itu saya ingat sekitar tahun 99. 9. Setelah reformasi. Setelah reformasi. Oke. 1999 yang waktu itu presidennya Burhanuddin Yusuf Habibie Oke, iya. yang menggelar memorandum ya. Oh iya. Memorandum Timur Timur menjadi Timor Leste. menjadi Timur Leste. Iya. Jadi Pak Habibie itu nama aslinya Burhan. Burhanuddin Burhanuddin Yusuf. Burhanuddin Yusuf. Apa yang terjadi pada saat itu? Ceritakan tuh. Ya, jadi karena ya gimana ya, orang dihadapkan pada dua pilihan. Satu, ikut bergabung, tetap ikut bergabung dengan Indonesia. Iya. Ini orang selalu milih nih. Iya. Memorandum. Pilihan kedua Merdeka sebagai negara sendiri. merdeka sebagai negara sendiri. Ya siapapun orangnya, siapapun masyarakatnya, kalau pilihannya itu ya milih merdeka. Iya. Milih merdeka. Iya. Milih merdeka. Pilihan yang nggak lucu itu. Pilihan yang nggak lucu, Iya. ya pasti milih merdeka. Iya. Lalu korelasi dengan Bung Hercules apa Ya, di tahun itu? di tahun itu
adalah peristiwa kecil itu ya. Saya lupa persis tanggal, hari dan bulannya, tapi tahunnya masih saya ingat tuh. Sekitar tahun 99, pertengahan mungkin ya. Adalah insiden. Ya. Insiden garderdor senjata, menembakkan senjata itu, dan beberapa orang itu cukup banyak gitu. Kayak semacam rombongan gitu. Iya. Itu malam hari. Ya malam hari sekitar Isak lah ya. Menjelang malam lah. Itu di sebuah kampung. Iya. Di pelosok pedalaman yang saat itu jalannya juga masih becek. Itu wilayah Indramayu. Juga Indramayu. Iya. Saya nggak tahu inilah persoalannya apa, yang Iya. pasti terjadi satu tindakan yang tidak humanis. Iya. Tapi tidak nembak manusia. Tidak menembak manusia. Hanya mungkin ke Betul. darah, Darderdor, sepertinya beliau itu saat itu ada kekecewaan yang mendalam, marah. Lah. Siangnya saya coba ketemu. Besok setelah peristiwa Darderdor itu, saya coba ketemu dengan beliau. Ada di situ. Ada di daerah Karanganyar. Oke. Sukra. Itu. Saya diantar sama kakak ipar beliau. Saya ketemu di situ dan beliau masih tidur sekitar jam 9 dan 10. Saya sempat kaget itu waktu beliau pakai celana panjang, Iya. celana jeans, karena awalnya Celana pendek karena saja. lagi tidur tadi ya. Lagi tidur. Kemudian saya datang, dia ambil celana panjang di gantungan itu, ada bunyi lutas. Ternyata Saya lihat pistol itu, bukan pistol mainan, pistol beneran itu. Akhirnya saya coba ajak ngobrol ya tentang peristiwa Darderdor yang malam sebelumnya itu. langsung Kang Muhaimin bertanya. Langsung bertanya, ada apa bang? Kenapa bang lakukan itu? Gesturnya gimana? Bang? Iya, Apa yang beliau lakukan? datar saja. Dan ketika saya tanya kenapa, ada apa, Bang Hercules sempat peluk saya itu. Langsung Kang Muhaimin dipeluk. Dipeluk. Dia bilang sama saya bahwa saya kecewa. Negara saya Timur dijual sama Habibie. Sebentar, berarti memeluk Kang Muhaimin tadi dia dalam posisi yang mungkin secara sentimental cukup apa ya istilahnya ya. Lagi inilah sentimentalnya tuh lagi. Iya, tapi saya merasakan sekali gitu ya, kehangatan dan jiwa nasionalisme Seorang Hercules saat itu betul-betul membara sekali. Kecewa atas lepasnya Timor Leste. Timur dulu ya. Oh iya, Timur ya. Jadi yang saya rasakan ada jiwa nasionalisme Artinya yang terusik. Darderdor tadi itu ungkapan beliau karena ini gimana negara ini gitu, emosi gitu. Sepertinya saya menangkap itu. Lanjut ceritanya. Saya menangkap itu. Iya. Kang Muhaimin dipeluk ya tadi. Iya. Kemudian nggak lama ya, itu nggak lama sih. Sudahlah, kita ngobrol yang lain-lain sampai akhirnya saya pamit, saya salaman. Beliau bilang sama saya, dia bilang Kang kalau ke Jakarta, tolong hubungi saya. Asik sekali ini ya. Iya. Kalau kapan ke Jakarta, tolong hubungi saya. Satu ketika betul saya ada urusan. Iya. Saya ke Jakarta, waktu itu belum ada handphone. Iya. Ya mungkin orang-orang tertentu lah. Di tahun itu ya, tahun 99 ya. Iya. Orang-orang tertentu saja itu mungkin yang pakai handphone. Mungkin kayak ketua-ketua partai mungkin. Iya, partai. Yang vouchernya paling murah 100.000. 100.000. Yang paling murah 100.000 atau lebih gitu. Lebih ya. HP-nya itu besarnya sebatu bata merah. Batu bata merah lah, Motorola, saya itu ada tuh. Ericsson. Iya. Saya ingat juga ya. Lanjut tadi. Datang ke Jakarta. Saya telepon. Akhirnya subuh itu saya sampai Gambir. Saya dijemput oleh anak buah Pak Hercules. Diantar, suruh istirahat di sebuah hotel di Petamburan, daerah Petamburan. Iya. Siang saya bangun, kemudian saya dijemput lagi. Saya ketemu Bung Hercules itu di salah satu rumah sakit klinik bersalin. Klinik bersalin. Lah saat itu anak laki-laki beliau
kalau tidak salah Ferdinand yang itu nyalek, lahir. yang nyalek gitu. Kemarin Oke. 2024. Ada salah satu anak Nyalek Bung Hercules PSI ini nyalek. kalau nggak salah. Ya, Ya. itu lahir, pas lahir tuh. PSI-nya nanti ditit ya. Pas lahir tuh. Berarti sudah 20 tahun ya? Ya. 25 tahun. 25 tahun yang lalu itu peristiwanya. 25 Itu atau 26 tahun. Kelahiran anak Ferdinand, seorang Ferdinand. Lanjut ceritanya. Sejak itu saya udah nggak ketemu lagi sampai hari ini, sampai sekarang. Kalau ketemu mau ngomong apa kamu Haimin ini? Terkait banyaknya keramaian hari ini terkait isu premanisme atas perusahaan-perusahaan asing. Karena yang namanya kan sudah banyak perusahaan asing di. Atau mungkin terkait isu apapun yang berhubungan dengan beliau itu ya, Bung Hercules. Kalau ketemu lagi mau ngomong apa, Kang Muhaimin? Saya sih sederhana yang saya sampaikan nanti. Tidak akan banyak intervensi Iya. dengan hal ikhwal yang terkait, ya, apakah itu beliau sebagai makhluk politik, ya, sebagai bagian dari insan Indonesia, Insan Indramayu. insan Indramayu, tetapi prinsipnya saya menganggap beliau tetap sebagai insan yang berpancasila dan insan yang beragama. Iya. Jadi kenapa saya katakan insan yang berpancasila? Karena saya lihat dari cara beliau dulu 25 tahun yang lalu memandang Indonesia ini dengan kasih sayang. Contohnya tadi konkret kan, Betul. Timur Lepas Kekecewaan itu. dalam. Iya. Yang zurul Indonesia bi'aunir rahmah. Iya. Itu gue rasa itu lagi. Iya. Beliau tuh memandang Indonesia ini dengan pandangan kasih sayang. Iya. Maka pesan saya aja nih, Patriotik lah ya. patriotik. Pesan saya, Bang Hercules sama kedudukannya di mata hukum. Iya. Sebagai anak bangsa, beliau berhak untuk berserikat, berhak untuk berkumpul, berhak untuk mengemukakan pendapat, ya kan? Terkait soal yang lain-lain, gitu. Apakah beliau ketum GRIB dan sebagainya? Ya dijamin oleh Itu hak beliau. hak beliau dan dijamin undang-undang Adapun untuk berserikat. Untuk berserikat. Adapun tentang perilaku anggotanya yang ini itu soal lain itu. Soal lain. Dan siapapun mendukung bahwa ketika terjadi pelanggaran ya wajib ditindak. Kang, itu saya dengar juga beliau tuh pernah bawa pasukan ke sini ya. Metro Mini banyak gitu. Iya. Apa itu? Itu ya sekitar 2000-an lah ya. Tahun 2000 awal. setelah itu ya, setelah Kang Muhaimin ketemu Betul, itu ada hajatan. saudaranya. Ponakannya kalau tidak salah. Ponakannya, hajatan. Ponakan beliau di daerah Ujung Gebang. Hajatan. Iya. Kalau tidak salah sunatan lah. Sunatan ya. Sunatan lah ya. Iya. Ya itu jadi luar biasa. Tamu-tamunya itu mungkin bukannya ratusan ya. Banyak sekali. Ribuan kendaraan masuk. Artinya solidaritas orang ke saudaranya Bung Hercules waktu itu sudah sangat tinggi ya. Sudah sangat tinggi. Itu kan ada tuh rombongan Metro Mini tuh. Iya. Tulisannya rombongan Tanah Abang. Jadi jeda, ada jeda, kira-kira sekian ratus meter lah. Datang lagi rombongan Pulau Gadung. Rombongan Blok M. Luar biasa. Ini Luar jangan-jangan biasa. memang beliau punya empati yang cukup tinggi ya ke orang lain sehingga banyak Penggemarnya. penggemarnya. Iya, jadi ya tadi lah ya. Saya sih mencoba untuk lurus-lurus saja. Oh iya. Saya tidak Ya punya, kita nggak boleh seudon sama sekali. saya tidak soal- punya ya. kepentingan apapun. Oh iya. Tetapi nih di tahun itu 25 tahun yang lalu, beliau sudah menunjukkan memiliki kekuatan jejaring yang sangat luar biasa Dan punya jiwa patriotik. dan punya jiwa patriot. Oke. Iya. Coba kita geser ke sebelah. Barusan kita bicara soal tokoh publik dan organisasinya. Ini cukup satu pertanyaan, Pak ya. Saya, Mas Yahya, dan Kang Haji Muhaimin ini pernah aktif di Nahdlatul Ulama. Organisasi juga kan, Kang? Ya. Ini bukan bukan vis a vis ya. Apa istilahnya ya? Itu kan ketokohan publik di model selain Nahdlatul Ulama. Nah, coba saya mau tanya, tokoh di Nahdlatul Ulama. Karena Anda lama kan PWNU Yogyakarta. Kamu Ansor saya lihat. Ansor ya. Beliau ini pernah jadi PW Ansor di Yogyakarta. Wakil ketua saya. Wakil ketua Bareng Gus Muafik. Bareng Gus Muafik. Bareng. Satu angkatan di Satu kepengurusan. beliau tuh dulu di
bidang kaderisasi. Jabatannya di bawah Iya. Kang Muhaimin. Saya wakil ketua tuh. Beliau jabatannya lebih tinggi dari Gus Assalamualaikum, Muhaimin. Gus Mafik. Ingat ya, Gus ya. Nah, kemudian Indramayu menjadi pengurus cabang ya. Iya. Zaman ketua Haji Wakil Juwadi. ketua. Wakil ketua di Pak Haji Juwadi. Siapa tokoh di NU yang Kang Muhaimin gandrungi? Nomor satu. Tentu banyak ya. Saya mau yang top of mind. Nomor satu. Ya, saya sih tidak sedang mendikotomikan tokoh ya. Oke. Artinya bahwa kalau Hercules punya harismatik, Itu kan di luar NU nih. betul. Kalau di NU ada karomah lah ya. Saya coba pilah-pilah dulu nih. Iya. Sebagai figur politisi, wah saya pengagum Pak Wahidi. Saya. Oh, ini lokal Indramayu ya. Lokal. Oke, siap. Lokal aja. Ya, lokal aja kita. Kalau iya lokal aja. Di politik nih, Pak Di Wahidi. politisi ya Pak Wahidi. Oke. Itu seperti tiga roda tuh. Tiga roda. Kokoh tak tertandingi. Dicor itu. Udah Bahan untuk ngecor itu. semen. kokoh tak tertandingi. Iya. Jadi Bukan- beliau Bukan kokoh segajangan ya. bukan. Oh, Kalau kokoh itu, segajangan iya. tuh diksi Indramayu. Kalau itu nanti kelompong. Larinya kelompong. Gelo. Gila. Jangan gelo. Jangan gila. Jangan gelo. Kokoh namanya. Iya. Ini agak roaming untuk yang luar Indramayu. Iya. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kontribusi beliau sebagai politisi ini luar biasa. Sejak tahun 84 itu berjuang mendirikan sekolah NU. Pasti. Sebelum orang lain bikin sekolah. Itulah. Mudah-mudahan beliau tetap disehatkan, Amin. diberikan umur panjang, Amin. dan terus berpikir bagaimana Membagi umat Indramayu ini tersirami dan selalu dapat bermanfaat. berkah Amin. dari beliau. Amin. Berkah dalam arti luas. Iya. Berkah dalam arti luas. Berkah Itu itu manfaat satu. itu. Betul. Oke. Terus dari figur pengusaha atau pelaku usaha atau bisnis, ya saya sampai hari ini pun masih mengagumi sosok Kiai Haji Juhadi Muhammad. Oke, Haji Juhadi Muhammad. Iya. Dengan gigihnya beliau terus membangun usaha, membangun bisnis, Iya. membangun jejaring juga. Iya. Dan mudah-mudahan sama nanti nilai manfaatnya juga untuk masyarakat Indramayu ke depan. Di Amin. bidang pendidikan, pesantren, dan sosial. Dua orang itu ya. Dua orang. Kalau Pak Deddy Wahidi itu kokoh tak tertandingi, kalau Haji Juhadi itu apa menurut Anda? Ulet, tekun, dan belum ada yang menyaingi. Disingkat apa itu? Ya apa tuh? Bebas lah. Bebas lah. Kokoh tekun. Iya. Iya. Oke, dua orang itu. Dua orang. Saya minta dong, tambah dong satu orang di level nasional Kalau yang top of mind di NU. kalau di nasional ya, saya sih jujur nih subjektif ya. Iya. Karena saya dulu pernah dibimbing dan pernah beberapa kali ya ketemu dengan, waktu itu kan saya di Ansor tuh tahun 2000 awal ketika Gus Dur jadi presiden aja. Oh, Gus Dur ini. Gus Dur, zaman Gus Dur itu kan ketua umum pimpinan pusat GP Ansor itu Saifullah Yusuf. Saya pula Yus. Saifullah Yusuf. Gus Ipul. Gus Ipul. Jadi Gus Ipul itu beliau sebagai intelektual ya, sebagai ulama, sebagai budayawan, juga sebagai politisi. Jadi multi talent nih orang. Jadi untuk hari ini saya lebih memilih figur ya, Iya. figur Gus Ipul. Gus Ipul. Gus Ipul. Gus Ipul. Ini yang terus Menteri berkontribusi Sosial sekarang. Menteri Sosial. Berarti Gus Ipul ya. Saya pula Yang Yusuf yang mulai tidak hanya membumi nih, tapi sudah mulai melangit. melangit. Kalau dulu kan membumi, dia tuh jadi anggota DPR RI. Bahkan Membumi dari kan? pernah di PDI terus ke PKB. Iya, saya nggak tahu tuh. Nggak, Iya. kayaknya nggak Iya. pernah mencatat ke PKB. PDI PDI pernah aja, pernah ya? PKB waktu itu jadi sekjen ya. Oke. Lalu Pernah jadi DPR menjadi RI, menteri dulu. menjadi menteri sosial, Ya, sebelum menteri sosial dulu menteri apa itu? menteri daerah desa tertinggal, zaman SBY. Ya, kemudian wakil gubernur 2 periode kan. Mm-mm. Wali kota. Wali kota. Nah, terakhir sekarang menteri sosial. Sekarang melangit lagi. Ya. Menteri Nah, sosial. ini yang disampaikan beliau ini tadi masih hidup semua. Ya. Masih. Iya, jangan-jangan Kang Muhaimin karena belum pernah bertemu di alam ruh sehingga tidak menyebut orang-orang itu. Ya untuk muasis yang, Nah, muasis oh ya muasis ya semuanya semua ya. apa sih istilahnya itu sama lah. Di Tidak bisa dibedakan. tidak bisa beda-beda. Saking cintanya dengan semuanya ya. Saking cintanya dengan semua. Oke, sebelum pertanyaan penutup dari saya, Mas saya barangkali ada yang mau ditanya Kak.
Saya itu paling suka itu Kang Muhaimin tuh kalau bahas tokoh NU selevel Subhan ZE. Oh. Apa kira-kira kenangan Kang Muhaimin dengan Subhan ZE? Saya belum pernah dengan beliau, belum ketemu saya. Iya. Dulu. Akhirnya mungkin ketokohannya itu kan di masa Soekarno ya, Iya. atau Soeharto awal itu mungkin. Iya, Soeharto awal. Dan meninggal itu kan saat haji. Iya. saat Subhan ZE. melaksanakan ibadah haji dan itu Kecelakaan lah. tokoh politik lah ya. Tokoh politik kan? Ya, ketua umum PBNU yang tidak begitu kiai, katanya begitu Iya. katanya. Iya, dan Pengusaha udah. Ya, saat dulu ada kekuatan politik baru di NU itu kan NU dulu partai politik. Iya. iya. Zaman Partai Partai Politik. Nahdlatul Ulama Iya. di pemilu 55. Iya, sampai Di pemilu 71. 55 kan NU jadi partai politik sampai 71. Dan itu grade-nya kan 3 besar itu. Ya. 3 besar kan? Iya. PMI, Masyumi, Nahdlatul Ulama. Iya, Baru PKI. PKI Enggak. keempat. PNI, Hmm. PKI, PNU baru masuk. Iya. Tapi Nomor itu 3. itu nomor 3. 3 besar lah ya. 3 besar. 3 besar. Itu kalau tidak salah ya 55 tuh hasilnya. Ini kita pembicaraan nggak apa-apa kemana-mana mungkin ya Mas saya, nggak apa-apa ya. Ini satu hal lagi nih, kita ini tinggal di kabupaten yang sama, Indramayu. Kang Muhaimin sempat punya gagasan nggak tentang Indramayu? Dari apapun, dari sektor apa? Mungkin membayangkan Indramayu menjadi Brunei Darussalam seperti teman kita yang itu atau gimana? Ya gini sih ya, saya sih simpel ya. Jadi ketika bicara Indramayu itu kan regulatif. Regulatif artinya ya boleh-boleh saja Mas Arief misalkan, Mas saya punya mimpi. Di Indramayu akan saya jadikan Darussalam misalnya. Iya. Atau Indramayu nanti dijadikan sentra industri misalnya. Tetapi lagi-lagi bahwa itu adalah regulasi sifatnya dan diatur. Jadi sehebat mimpi siapapun, Ya. termasuk pemimpin-pemimpin Indramayu, ya mudah-mudahan saja nanti ke depan mimpi itu bisa terwujud. Tapi sebelum mimpi itu kita mesti tidur dulu, Pak. Harus itu syarat. Syarat untuk melahirkan mimpi itu kan harus tidur. Dulu. Harus tidur. Kalau nggak bisa tidur nggak mungkin bermimpi. Ya dari mana? Gantungan mimpi kan. Kan di situ tidur wajib. Tidur wajib. Iya. Nah, secara vertikal itu ada lagi regulasi yang atur. Apa tuh? Sholat nih, Iya. mukobalahnya, Iya. pembandingnya Iya. itu dengan tidur. Iya. Sholat itu. Hadis itu ya. Saya nggak tahu. Iya. Oh, dia azan Sholat itu. tuh khairun minan naum. Azan. Tuh, sholat itu Lebih baik daripada tidur. Jadi karena tidur tidak itu- dibandingkan dengan Oh, yang lain. dengan yang lain, dengan makan, Tidur dengan puasa. Kenapa gini? Levelnya ibadah berarti ya. Makanya tadi itu kaitannya dengan implementasi jiwa-jiwa manusia itu kan harus lewat tidur. Harus lewat tidur. Sholat lebih baik daripada makan. Nggak ada. Ada. Sholat lebih baik dari puasanya. Ada. Jadi Salat itu lebih baik. sandingkannya tuh dengan tidur. Mukobalahnya pembandingnya tuh dengan Iya. tidur. Ada apa dengan tidur? Benar, Tadi dalam tidur ada mimpi. Termasuk mimpi besar. Mimpi besar. Basah. Boleh suatu saat kita ngobrol khusus tentang tidur dan mimpi, Kang. Boleh. Boleh ya? Kita fokus membahas itu ya. Mimpi dan. Tidur dan mimpi itu agenda berikutnya Mas saya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Yahya, Kang Haji Muhaimin atas obrolan ini. Ada closing statement mungkin? Gini, jadi menyikapi dinamika ya. Hiruk pikuk ormas hari ini. Iya. Oke. Iya. Sekali lagi, tolong sebagai bangsa yang berpancasila, Iya. bangsa yang beragama, bangsa yang memegang teguh norma-norma sosial, norma-norma nasionalisme, Iya. berkumpul, berserikat, berpendapat, dilindungi undang-undang. Tolong ini dipahami Ya, dulu. Ini ya, prinsip ini. ya, ya. Prinsip ini. Soal kemudian ada sesuatu yang menyimpang Iya. di luar ketentuan. Apakah itu melukai sama manusia? Iya. Monggo, ada saluran hukumnya. Iya. Yang penting tidak ada penghakiman antar diri manusia sama manusia. Jangan. Ada hukum. Iya. Iya. Selesaikan segala sesuatu dengan hukum. Mas Yahya mungkin menambahkan? Sudah cukup lah. Sudah cukup. Sudah keren ini. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.